Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat-Nya ya yang telah banyak dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Baik, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran ya. Kali ini kita akan belajar tentang komponen elektronika ya. Kita masih dalam pelajaran dasar listrik dan elektronika ya. Baik, kita langsung saja. Dalam video ini kita akan membahas komponen elektronika ya secara umum dulu. Nah, komponen elektronika itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu komponen pasif dan komponen aktif ya. Nah, itu kelompok besar. Nah, komponen pasif adalah komponen yang tidak memerlukan sumber arus listrik atau listrik dari luar ya untuk mengoperasikannya ya. Nah, komponen-komponen elektronika ini ya misalnya adalah resistor ya, kapasitor dan induktor ya. Kemudian ke kelompok yang lain ada yang disebut dengan komponen elektronika aktif ya. Nah, ini adalah komponen yang bekerja ya atau ketika berfungsi dia membutuhkan energi satu daya dari luar ya. Jadi ini bisa bekerja kalau dia mendapatkan energi dari luar atau dihubungkan dengan baterai dari luar ya. Nah, komponen ini misalnya dioda, transistor ya, kemudian IC atau sensor atau mungkin nanti ada beberapa komponen lainnya yang masuk dalam komponen aktif ya. Baik, kita bahas apa saja komponen-komponen yang termasuk komponen elektronika itu ya, baik pasif maupun aktif. Oke. Untuk komponen elektronika pasif ya, tadi kita sudah disebutkan yaitu ada komponen yang tidak memerlukan sumber arus listrik. Di sini komponen pasif ada tiga komponen yaitu resistor, kapasitor dan induktor ya. Nah, ini seperti ini. Kita lanjut saja. Nah, ini resistor adalah komponen pertama yang masuk dalam kelompok pasif ya. Fungsinya dari resistor ini adalah untuk menghambat arus listrik atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian. Ya, jadi kalau kita ingin mengatur arus dalam suatu rangkaian, kita bisa menggunakan resistor ya. Nah, resistor ini ya sifatnya menghambat dan dia memiliki nilai ya. Nilai ini nanti memiliki satuannya ini adalah ohm ya. Jadi satuan dari resistor itu adalah ohm. Nah, nilai resistor ini realnya itu nanti bisa diwakili dengan kode angka ataupun kode warna ya, seperti itu. Nah, ini contoh di atas ada resistor yang ada gelang-gelang warna ya, ini berarti nilainya itu diwakili dengan warna, atau ada juga nanti yang ditulis secara langsung ya pada badan resistor tersebut ya dengan angka ya. Nah, resistor sendiri itu nanti simbolnya ya seperti mata gergaji ya, atau juga nanti ada yang kotak kemudian ada kaki-kakinya di ujung-ujungnya ya. Nah, resistor juga nanti di sini dari konstruksinya ada dua macam, ada resistor tetap, ada resistor variabel. Nah, resistor tetap ini adalah nilainya itu tetap ya. Sedangkan nanti yang resistor variabel nilainya bisa kita atur ya, mau dinaikkan atau mau diturunkan ya, makanya nilainya bisa diubah-ubah atau sifatnya variabel. Nah, bentuk resistor sendiri itu nanti di pasaran sangat banyak ya, nanti tergantung kita kebutuhannya mau seperti apa ya, kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya nanti ada yang ukuran besar, nah itu biasanya memiliki daya besar, kalau ada kecil juga daya kecil ya, atau juga nanti ada yang kecil sekali komponennya ya, SMD smooth device ya, itu ada yang kecil sekali ya, karena kebutuhannya banyak sekali. Oke, resistor. Nah, di sini diberikan kode warna resistor ya.
Nah, ini warnanya cukup banyak, tolong dihafalkan. Nah, itu nanti kita akan mencoba melihat resistor dari warnanya nilainya berapa, ya. Nah, ini sebagai contoh, ada resistor dia memiliki warna hijau, biru, kuning, ya. Nilainya yaitu adalah di hijau itu adalah green ini 5, kemudian biru, kita lihat biru di sini adalah 6, ya, terus kuning. Kuning ini adalah 4, ya. Nah, ini berarti nilainya adalah ini 5, 6 ditambah nolnya 4, ya. Jadi 560.000 ohm atau 560 kilo ohm, ya. Nah, misalnya nanti kita juga punya resistor, misalnya masih seperti ini, ya. Di sini ada 4 gelang warna, 1, 2, 3, 4. Nah, ini warna terakhir nih yang disebut dengan toleransi atau simpangan dari nilai, ya. Misalnya kita punya resistor, ya, coklat, hitam, merah. Nah, kalau coklat itu berarti 1, hitam 0 berarti 10, kemudian merah kali 100, jadi 1, 0, 10 kali 100 berarti 1000. Nah, itu yang disebut dengan 1000 ohm, ya. Jadi coklat, hitam, merah itu berarti 1000 ohm, ya. Oke. Kemudian resistor juga ada yang memiliki 5 gelang warna, ya. Prinsipnya sama, ya. Kalau 5 gelang warna berarti nanti untuk warna 1, 2, 3 ini untuk angkanya, kemudian yang keempatnya ini untuk faktor pengalinya, ya. Kemudian yang gelang kelima sebagai toleransinya, ya. Silahkan dipelajari, silahkan cari sumber lain bagaimana kita membaca resistor berdasarkan kode warna, ya, gitu. Baik, kita lanjut saja. Komponen yang kedua untuk komponen pasif adalah kapasitor, ya. Di mana kapasitor ini disebut juga, ada yang menyebutnya juga dengan sebutan kondensator, ya. Nah, ini komponen fungsinya adalah untuk menyimpan energi atau muatan listrik, ya, sifatnya sementara, ya. Jadi dia menyimpan sementara dan nanti lama-lama dia akan habis, ya. Nah, kapasitor ini banyak dipakai, ya, dalam peralatan elektronika, misalnya sebagai filter, ya. Yang filter, ya. Misalnya nanti kita ada sumber listrik AC, kita konversi ke DC, maka nanti di situ dia perlu kapasitor untuk filternya supaya outputnya itu benar-benar DC. Nah, kapasitor ini memiliki nilai, ya, dengan satuan farad, ya. Nah, tapi kalau di pasaran mungkin nanti faradnya ini terlalu besar, maka nanti biasanya nilainya dalam satuan mikro atau nano atau piko, ya. Jadi lebih kecil, ya. Itu di pasaran. Jadi tidak farad tapi nanti mikro, nano atau piko farad, ya. Kayak kilo, mikro, nano, piko itu mungkin diingat-ingat pelajaran terdahulu, ya, kita sudah bahas. Nah, simbol kapasitor sendiri nanti ada beberapa. Yang pertama itu nanti ada yang disebut dengan kapasitor non polar, ya. Kapasitor non polar itu artinya dia tidak memiliki polaritas, ya. Ya, jadi kalau dipasang terbalik-balik juga boleh-boleh saja. Nah, tapi nanti kalau ada yang kapasitor polar, nah ini dia memiliki polaritas pada kaki-kakinya. Berarti nanti ada kaki positif dan kaki yang negatif. Nah, ini dalam penerapannya tidak boleh terbalik, ya. Jadi positif harus positif, negatif harus negatif. Nah, seperti pada resistor juga, kapasitor juga nanti ada yang sifatnya variabel, ya. Variabel artinya nilainya bisa diatur-atur. Ya, ini penggunaannya misalnya pada radio, ya, sehingga kita bisa memilih gelombang radio. Nah, biasanya untuk alat untuk memilih gelombang radio itu kita menggunakan kapasitor variabel, ya. Baik. Oke, kita lanjut komponen berikutnya, ya, yaitu induktor. Induktor ini, ya, orang menyebutnya juga coil atau juga ada yang menyebut dengan kumparan, ya. Nah, induktor ini sebenarnya hanyalah kawat yang dililitkan, ya. Nah, ini adalah induktor. Nah, tapi nanti lilitannya itu macam-macam, ya, seperti itu. Nah, termasuk trafo. Nah, trafo ini adalah masuk dalam komponen induktor, ya.
Trafo ini mungkin nanti dililit dengan inti besi ya. Sementara kalau yang lain nanti adanya yang inti udara ya, atau nanti ada inti ferit ya, semacam-macam ya, tentu tergantung kebutuhan kita mau pakai yang mana. Nah, induktor sendiri ini dia memiliki satuan ya dengan disebut Henry ya. Satuan dari induktor itu adalah Henry ya, huruf H ya. Gitu. Nah, ini juga sama seperti kapasitor ya. Yang kapasitor nilainya itu nanti cukup kecil-kecil ya, kecil. Nah, misalnya nanti disebut dengan mikro Henry atau nano Henry atau mili Henry ya, seperti itu. Induktor sendiri nanti simbolnya kayak lingkaran-lingkaran seperti ini ya, nanti macam-macam simbolnya. Nanti ada yang inti besi, kemudian yang di sini inti ferit ya, nanti ada yang inti udara, bahkan nanti juga ada induktor yang nilainya adalah variabel ya, seperti itu. Nah, ini biasanya dipakai di misalnya pemancar radio ya. Jadi ya supaya frekuensi bisa berubah-ubah, maka dia yang paling mudah adalah menggunakan induktor yang variabel. Oke. Baik, itu mungkin komponen-komponen pasif ya. Kita lanjut ke komponen aktif. Nah, komponen aktif adalah komponen yang bekerja atau ketika berfungsi dia membutuhkan energi dari luar ya, atau dia harus dihubungkan dengan sumber tegangan atau baterai ya. Kita tahu nanti komponennya adalah dioda, transistor, integrated circuit atau sirkuit, sensor, atau mungkin ada komponen lainnya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dioda ya. Ada yang nyebut dioda, ada juga yang menyebutkan diode ya, sama aja seperti itu ya. Oke, nah ini dioda, ini ada komponen ya yang digunakan untuk menyearahkan ya. Umumnya ini nanti akan menyearahkan suatu aliran arus listrik ya, gitu. Jadi dia bekerja ya, mengalirkan arus dari anoda menuju katoda ya. Nah, dia hanya satu arah, tidak bisa kebalikannya ya. Gitu. Ini yang disebut dengan dioda. Dioda sendiri nanti bentuknya macam-macam ya. Ada dioda penyara, nanti ada LED. Nah, LED itu adalah masuk dalam kelompok dioda ya. Ini paling banyak, mungkin kita banyak mendengar kata-kata LED. Nah, itu LED juga masuk komponen dioda. Oke. Nanti kita akan pelajari lebih lengkap ya pada pertemuan yang akan datang tentang dioda ya, seperti itu. Oke, lanjut. Komponen berikutnya yang masuk dalam kelompok komponen aktif adalah transistor ya. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi. Wah, ya. Transistor ini sebenarnya adalah komponen yang menjadikan elektronika ini berkembang pesat ya. Jadi perkembangan teknologi elektronika itu dimulai dengan ditemukannya transistor ya. Oke. Transistor ini fungsinya cukup banyak ya, penguat, pengendali, penyara, osilator dan sebagainya ya. Bahkan dengan adanya transistor maka ditemukanlah komputer yang bisa bekerja dengan cukup canggih ya. Nah, ini ya, ada katanya ya. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor ya sebagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Ya, jadi transistor ini luar biasa. Oke. Kita lanjut. Integrated circuit. Nah, atau disebut dengan rangkaian terpadu ya. Nah, ini adalah perkembangan dari teknologi elektronika ya. Setelah ditemukannya transistor ya, maka teknologi berikutnya kita ditunjukkan dengan adanya IC ya. IC ini atau tadi disebut dengan integrated circuit ya. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah rangkaian terpadu ya. Ini terdiri dari gabungan ratusan ribuan bahkan jutaan transistor. Ya, bisa kita bayangkan transistor yang banyak digabungkan dalam satu komponen, maka dia akan bekerja lebih luar biasa lagi dibandingkan dengan transistor. Ya. Oke, bahan-bahannya nanti di sini ada semikonduktor. Ya. Nah, IC ini nanti banyak dipakai ya dalam rangkaian-rangkaian ya. Ya, nanti contohnya adalah mikroprosesor, mikrokontroller. Nah, itu sudah berbentuk dalam bentuk komponen IC.
ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, komponen aktif yang lainnya adalah sensor, ya. Nah, ini benar nanti sensor juga ada yang pasif juga sih, tapi memang kebanyakan yang aktif, ya. Sensor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah bentuk energi, ya, mengubah bentuk energi dari satu energi ke energi yang lain, ya. Nah, biasanya nanti sensor itu ada temennya yang dinamakan dengan transducer, ya. Ya, transducer merupakan komponen untuk mengubah besaran fisis non elektrik menjadi besaran fisis atau besaran listrik, ya. Nah, ini biasanya orang nanti ada juga yang menyebutkan dengan transducer itu sama aja, ya, gitu. Nah, ini ya sensor itu nanti banyak sih dipakai di kita, ya, apalagi teknologi sekarang hampir semuanya mempergunakan sensor. Ya, kita bisa lihat alat-alat di sekitar kita, di rumah kita hampir semuanya sudah menggunakan sensor. Ya, misalnya televisi, di situ ada remote control, ya, kita sudah berarti situ menggunakan sensor, ya, baik di TV maupun di remote-nya juga. Kemudian, ya, ibu memasak nasi menggunakan magicom. Ya, ketika nasi sudah matang, dia otomatis dia akan memutus, ya, listriknya. Atau ada tempat air itu dispenser, ya. Airnya dingin dia akan memanaskan. Nanti sudah panas dia berhenti sendiri. Nah, itu pasti di dalamnya ada gunakan sensor. Oke, itu mungkin pembahasan kita tentang komponen elektronika, ya. Oke, nanti mungkin lebih lanjut pada pertemuan akan datang kita pelajari lagi. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ya. Silahkan disimak kembali video ini dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.